سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa nafa'na bihi wa ma jana muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan larilah kalian semua kepada ampunan Allah, pergilah kepada ampunan Allah. Jadi kita dianjurkan segera wasyari'u ila maghfirah, bersegera untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita jangan menunda-nunda dalam memohon ampun atau bertaubat kepada Allah. Kapanpun masih nafas kita masih berhembus, kita akan selalu berusaha untuk mengejar waktu, karena setiap hari ini adalah menjadi saksi bagi kita di akhirat. Seperti dikatakan bahwa hari ini akan berkata, besok juga akan berkata di hari kiamat. Hari ini dan hari besok beda, hari kemarin beda. Bahkan dikatakan ayyam itu akan berkata di akhirat nanti. Setiap hari itu akan berkata di akhirat. Bagaimana kata hari? Ana khalqun jadid, aku adalah makhluk yang baru. Wa ala amalika syahid, terhadap amalmu aku menjadi saksi. Fa'utanimni fa inni la yu'adu ila yaumil qiyamah. Hari ini berkata, sekarang hari Selasa, hari Selasa ini akan berkata, ana khalqun jadid, saya hari yang baru. Besok juga hari Rabu, ana khalqun jadid, saya adalah makhluk yang baru. Wa ala amalika syahid, terhadap amalmu aku akan menjadi saksi. Fa'utanimni, maka berhati-hatilah dalam menapaki hari. Inilah yaudu ila yaumil qiyamah. Hari Selasa yang ini tidak akan sama dengan hari Selasa yang akan datang. Dan paling baik manusia itu adalah yang membandingkan antara hari sekarang dan hari esok, bukan membandingkan orang lain, mana yang lebih kaya, mana yang lebih pintar, mana yang lebih ganteng atau yang lebih baik. Tapi orang yang baik adalah yang sering membandingkan sekarang dan kemarin. Maksudnya adalah membandingkan mana lebih baik antara kemarin dengan yang sekarang, mana yang lebih baik antara bulan yang lalu dan bulan yang sekarang, mana lebih baik antara tahun yang lalu dengan tahun yang sekarang. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali shalihah, berbaharu dengan amal-amal baik. Ayo lakukan amal-amal yang baru, kejutan-kejutan amal baru kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Semua itu kepada mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu mujahadah, perlu sebuah perjuangan. Tanpa perjuangan diri sendiri dalam memerangi hawa nafsu, tidak akan mungkin bisa melaksanakan menjadi hamba yang sari'u ilal maghfirah. Tidak mungkin bisa menjadi badiru bil a'malis shalihah. Tidak bisa menjadi menapaki hari-hari menjadi lebih baik atau mungkin lebih baik tanpa sebuah mujahadah. Apa itu mujahadah? Mujahadah adalah memerangi, berperang. Rasulullah SAW mengatakan jihadul akbar itu adalah memerangi diri sendiri. Bahkan dikatakan bahwa syaitan yang lebih baik adalah
syaitan yang berada pada diri sendiri. Jika seorang sudah bisa memeranginya, maka otomatis syaitan-syaitan yang lain bisa dikalahkan karena sudah menguasai dirinya sendiri. Ini sebuah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan. Apa itu? Yaitu umur, yaitu kesehatan, yaitu anugerah rezeki berupa hidayah juga jauh lebih baik. Bahkan dikatakan jangan menyia-nyiakan. Rasulullah SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun." Ni'matani, ada dua nikmat. Maghbunun yang manusia menelantarkan dua nikmat ini. Kalau nikmat-nikmat yang lain mungkin tidak dilantarkan, seperti nikmat duniawi. Tak jarang manusia akan selalu mengejar-ngejar kenikmatan duniawi, karena nikmat ini tampak dan cocok dengan hawa nafsu. Kemudian nikmatan ini banyak yang menelantarkan. Maghbunun fiha kasirun minan nas, banyak dari manusia menelantarkan dua nikmat. Apa itu? As-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Kita diberi sehat, kita menyia-nyiakan, sering menyia-nyiakan. Ketika kita sakit, maka kita akan mengeluh. Seandainya waktu sehat saja, mungkin bisa ke masjid. Kenapa waktu sehat tidak bisa sholat, tidak bisa datang? Kenapa waktu sholat tidak bisa melakukan ibadah-ibadah? Sekarang sudah sakit, menginginkan amalan-amalan itu. Maka kesehatan ini penting. Manfaatkan kesehatan, as-sihat wal faragh, dan waktu luang. Waktu luang ini sekarang kita luang, kita bisa meluangkan waktu datang ke masjid berjemaah mengikuti kajian Islam. Ini merupakan suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita gunakan, yang sudah kita manfaatkan. Maka dari itu jangan menyia-nyiakan lagi nikmat ini. Kemudian Rasulullah SAW sebagai bukti bahwa beliau adalah merupakan tauladan, merupakan uswah hasanah. Ada sebuah riwayat, kana yaqumu minal laili, ketika Rasulullah nikah dan makruh salat tahajud, salat sampai pacapan Rasulullah nikah sampai tikar sampai bedeng. Maka rajin kain Thomas matur dari Rasulullah, bima tabau ya hadza ya Rasulullah wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Bagaimana ya Rasulullah engkau sampai berlarut malam, sampai kakimu membengkak bersujud kepada Allah, berzikir kepada Allah? Apa engkau tidak yakin bahwa engkau memang sudah terjamin ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak suka kalau aku dikatakan oleh Allah sebagai abdan syakura, hamba yang senantiasa bersyukur. Jadi Rasulullah melakukan ini menunjukkan bahwa contoh bagi kita walaupun sudah ada diberikan nikmat oleh Allah, kita tetap tidak henti-hentinya untuk selalu bersyukur. Dengan sebenarnya syukur itu ada dua. Ada syukur bil lisan dengan mengucapkan alhamdulillah. Ada syukur bil arkan dengan melakukan amal-amal ibadah. Seperti yang dilakukan Rasulullah SAW, melakukan ibadah-ibadah yang luar biasa. Itu merupakan syukur Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga seperti itu, mencontoh kepada Rasulullah. Ibadah kita, perbuatan baik kita, itu merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah atas pemberian nikmat, yaitu yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat umur, nikmat sehat, juga nikmat dua waktu ini digunakan. Ini disyukuri dengan digunakan dengan syukur amal. Syukur berbentuk amalan dan juga syukur bil qalbi. Ini syukur yang lebih mendalam, yaitu betul-betul merasa segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik sebuah nikmat kekayaan, rezeki, nikmat kelancaran, nikmat kebahagiaan, nikmat ibadah, bisa istiqomah. Semuanya ini
hati kita mempunyai keyakinan yang kuat, itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sudah hati ini sudah tertanam mengakui semuanya nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik berupa duniawi, baik berupa diri sendiri, baik berupa ukhrawi, baik berupa ibadah sekalipun, tetap mengakui ini merupakan anugerah dari Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan selamat dari sifat-sifat yang berupa ujub, takabur, sum'ah dan lain-lain. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi hamba yang abdan syakura, melaksanakan ibadah-ibadah pengabdian kepada Allah dan kelakuan baik terhadap sesama manusia sehingga menjadi manusia yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Demikian kajian Islami di siang hari ini. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.